Kembali di kabar utama pagi, pemirsa, ledakan keras yang diduga dari bahan pembuat petasan terjadi di Komplek Pondok Pesantren Hamalatul Quran di Sanden, Bantul, Yogyakarta, Selasa petang dan 4 orang santri terluka. Kejadian berawal ketika salah satu santri menemukan sebuah kardus di jalan tak jauh dari Pondok Pesantren Hamalatul Quran yang ternyata berisi petasan. Kemudian pada Selasa petang, para korban datang dan 4 orang tersebut membuang serbuk yang berisi bahan peledak. Keempat korban mengambil sumbu petasan dan membuang serbuk bahan peledak dari petasan tersebut dengan cara dibakar sehingga terjadi ledakan. Tim Inafis dari Polres Bantul yang datang melakukan olah TKP dan olah identifikasi, kemudian melakukan sterilisasi agar tidak ada bahan ledakan yang tersisa. Mas, ini swab atau mas? Swab. Identifikasi dengan peralatan kami bahwa yang meledak tersebut adalah jenis bahan peledak low explosive, dalam hal ini obat petasan. Kenapa bisa meledak? Karena memang itu jelas handak jenis low explosive silver powder. Kenapa bisa meledak? Karena pada saat itu sama korban sumbu sudah tidak ada, namun lubang daripada sumbu masih ada. Kemudian itu dituangkan pada bakaran kertas di bawahnya. Begitu dituangkan, akhirnya terpicu mengikuti daripada aliran serbu tersebut, akhirnya meledak. Ya, untuk memperbaharui informasi terkait dengan peristiwa ledakan petasan di Pondok Pesantren Hamalatul Quran, kita akan bergabung dengan rekan kita yang sudah berada di lokasi. Di sana sudah ada Danita Riyadini. Selamat pagi, Danita. Bagaimana kondisi terkini di lokasi, Danita? Silakan. Selamat pagi Andi Kumala dan juga pemirsa. Untuk lokasi kejadian ledakan petasan di salah satu pondok pesantren di Sanden, Bantul, Yogyakarta pada pagi hari ini masih nampak adanya garis polisi, dan pagi ini juga petugas dari kepolisian juga masih melakukan patroli, dan pengurus atau pengasuh pondok pesantren saat ini juga sedang melakukan koordinasi mengenai kondisi terkini dari keempat korban yang sebelumnya merupakan korban ledakan petasan yang berada di halaman Ponpes di Sanden, Bantul, Yogyakarta. Kalau kita bisa lihat pemirsa, di halaman ini atau di sebelah ujung merupakan ada satu tempat untuk memasak begitu, dan itu informasi dari pihak kepolisian merupakan lokasi atau titik meledaknya petasan yang sebelumnya ditemukan oleh santri di pondok pesantren ini. Pihak kepolisian Polres Bantul menyebutkan ada santri yang sebelumnya menemukan petasan yang berada di dalam kardus yang kurang lebih jaraknya 500 meter pemirsa dari tempat kami mengabarkan ini atau dari lokasi kejadian. Kemudian dibawa ke ponpes ini atau disimpan di almari yang juga berada di halaman titik ledakan ini. Kemudian oleh saksi atau korban dibawa ke ujung atau di dalam garis polisi tersebut. Kemudian ada saksi lain pemirsa yang sedang memasak mie dan kemudian terjadi ledakan. Informasi yang kami peroleh pada pagi hari ini, pihak kepolisian juga menyebutkan untuk 3 korban saat ini sudah bisa kembali ke rumah mereka masing-masing karena untuk kondisi sudah mulai membaik, dan ketika terjadi ledakan ada luka yang tidak terlalu serius begitu. Sementara untuk 1 korban lainnya, informasi dari Ponpes dan juga dari pihak kepolisian menyebutkan 1 korban hingga saat ini masih mendapatkan perawatan secara intensif di rumah sakit, bahkan sebelumnya dirawat di rumah sakit Saras di kawasan Bambaglipuro di Bantul, Yogyakarta. Ini harus dirujuk pemirsa ke rumah sakit Sarjito yang ada di Sleman, Yogyakarta, karena hingga saat ini kondisinya juga masih cukup parah karena ada jari yang patah. Sementara untuk kondisi terkini dari lokasi kejadian, memang selain tidak ada kegiatan berarti yang signifikan dari
pondok pesantren. Namun pihak kepolisian juga masih terus melakukan patroli dan update mengenai penyebab pasti awal juga penemuan siapa kemudian yang menaruh bungkusan petasan yang ditemukan oleh santri yang ada di Sandan Bantul Yogyakarta ini. Pihak Ponpes menyebutkan hingga saat ini juga masih terus berkoordinasi dengan pihak keluarga korban untuk update kondisi terkini dari para korban ledakan petasan yang terjadi di halaman Ponpes Hamalatul Quran yang ada di Sandan Bantul Yogyakarta. Kami akan mengupdate informasi lebih lanjut pemirsa jika kami juga akan sudah mendapatkan data terkini mengenai korban. Andi Kumala. Ya, Danita, mungkin bisa Anda gambarkan berapa jauh jarak lokasi ledakan dengan pintu masuk dari Pondok Pesantren Hamalatul Quran ini? Baik. Untuk jarak pintu masuk dan titik lokasi ledakan sebenarnya ini merupakan samping dari pintu masuk karena pintu masuk berada di sebelah kanan tempat kami melaporkan. Kemudian lokasi atau titik ledakan berada di kurang lebih sekitar 10 meter kurang lebih pemirsa, tidak terlalu jauh dari pintu masuk karena memang di sini gambarannya adalah tidak ada pagarnya. Kalau kita bisa lihat dari gambarnya itu pagar memang pagar yang sudah roboh sebelumnya pemirsa, bukan roboh karena ledakan petasan sebelumnya. Dan kemudian langsung berada di halamannya, pintu masuk langsung berada di halamannya dan halaman ini tepat berada di depan tempat para santri ini menuntut ilmu pemirsa. Sebenarnya atau informasi yang kami peroleh juga ini adalah pondok pesantren yang kedua atau ada cabangnya begitu, ada pusatnya lagi. Sehingga memang ada 2 ponpes yang sama dan ini salah satunya dan kegiatan belajar mengajar dilakukan di gedung ini pemirsa dan halamannya adalah di depan tepat gedung tempat para santri ini menuntut ilmu yang merupakan lokasi terjadinya ledakan. Sementara untuk informasinya, petasan yang disimpan adalah di salah satu almari yang ada di depan gedung tempat mereka belajar ini pemirsa. Untuk titiknya belum diinformasikan secara pasti, seperti ada beberapa almari di sini, namun salah satu almari di sini merupakan tempat untuk menyimpan petasan yang ditemukan oleh santri tersebut. Andi Kumala. Ya, Danita, kalau kita melihat garis polisi yang sudah diberikan oleh aparat kepolisian di sana itu cukup besar juga areanya. Bagaimana dengan kekuatan dari ledakan itu? Apakah warga sekitar juga ikut mendengar adanya ledakan tersebut, Danita? Untuk kekuatan ledakan hingga saat ini memang masih diselidiki oleh pihak kepolisian. Namun warga sekitar juga mengaku atau menyebutkan mendengar adanya ledakan tersebut. Dan bahkan ketika usai terjadinya ledakan ada beberapa warga yang juga mendekati lokasi titik ledakan petasan dan juga memberikan pertolongan pertama kepada 4 korban untuk selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Saras di kawasan Bambang Lipuro pemirsa. Namun untuk dampak dari ledakan kami melihat tidak ada rumah atau bangunan yang ada di samping atau di sekitar titik ledakan. Andi Kumala. Baik, terima kasih Danita Riandini, laporan langsung dari Bantul, Yogyakarta. Selamat bertugas kembali, Danita.